Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai penguatan tegangan sebuah rangkaian penguat common emitter. Penguatan tegangan terkait dengan seberapa besar sebuah rangkaian penguat dalam memberikan penguatan terhadap sinyal input AC yang diberikan ke rangkaian. Untuk memperoleh sinyal output AC dengan tegangan yang lebih besar dari tegangan sinyal input. Di sini misalkan ada sebuah rangkaian penguat dengan nilai penguatan tegangannya adalah AV, di mana di sini adalah tegangan puncak dari tegangan input rangkaian. Dengan adanya penguatan tegangan pada rangkaian penguat tersebut, maka output yang dihasilkan adalah tegangan input dikalikan dengan besarnya penguatan tegangan rangkaian, sehingga Vout sama dengan AV dikali Vin. Ini ilustrasi daripada sinyal yang sudah dikuatkan oleh sebuah penguat. Analisa DC pada penguat common emitter. Pencarian terhadap sinyal output AC dari rangkaian penguat masih memerlukan penyelesaian menggunakan analisa DC dari rangkaian tersebut. Analisa DC pada rangkaian penguat common emitter berarti sifat kapasitor terputus, sehingga perhitungan dilakukan dengan mengamati rangkaian bias pembagi tegangan. Nah, sini bisa kita lihat kalau di sini terputus, maka kita cukup melihat rangkaian ini, di mana rangkaian ini disebut dengan rangkaian bias pembagi tegangan. Dengan demikian, rumus-rumus rangkaian bias pembagi tegangan berguna untuk menganalisa penguatan tegangan dari rangkaian penguat common emitter, terutama terkait dengan nilai tegangan pada V2, pada R2, yaitu V2, kemudian pada arus emitter. Di sini arus yang mengalir di emitter, termasuk juga tegangan di emitter, I dikali IE dikali RE, dan arus kolektor. Nilai tegangan pada R2 itu diperoleh dengan rumus ini, R2 per R1 kali R2 ditambah ini maaf, R2 per R1 ditambah R2 dikali dengan VCC. Nilai tegangan emitter VE sama dengan VB dikurang VBE. Jadi di sini ada VE, tegangan di sini dikurang dengan tegangan di sini, dapat tegangan di sini. Ini kita mengingat kembali hukum Kirchhoff. Tegangan di sini tambah di sini sama di sini. Berarti tegangan di sini DE V2 dikurang VBE. Kemudian arus kolektornya, di mana arus kolektor itu nilainya hampir sama dengan IE, maka nilai arus emitter ya VE per RE. VE per RE. Nilai tegangan pada kaki kolektor. Nah, di sini ada tegangan kolektor antara kaki kolektor dan ground. Ya, ini tegangan kolektor. Kemudian ada tegangan di RC. Nah, tegangan di RC IC dikali RC. Sama dengan menggunakan hukum Kirchhoff. VC ditambah IC RC sama dengan VCC. Jadi VC sama dengan VCC dikurang IC RC. Ini. Analisa AC pada penguat common emitter. Nilai penguatan tegangan rangkaian tanpa beban di sini RC per R aksen E. Di sini ada tanda minus, artinya nanti input di sini kalau bentuknya begini, maka nanti outputnya bentuknya berkebalikan fasa. Jadi tanda minus ini adalah menunjukkan bahwa tegangan output bentuk sinyalnya berkebalikan fase atau beda 180 derajat dengan sinyal input.
Rumusnya minus RC per R aksen E, dengan nilai R aksen E adalah 25 mV per IE. Ini adalah rumus pendekatan dan sudah diturunkan, jadi kita tidak perlu turunkan lagi. Ini IE nya terkait dengan arus yang mengalir di emitter. Apabila kita memperhitungkan beban, maka Vout nya di sini kalau pada kondisi AC ini harus kita paralelkan dengan ini RC dengan RL, sehingga penguatan tegangannya minus R-nya kecil, menandakan ini resistansi AC pada sisi kolektor dan beban, kemudian dibagi dengan R aksen E. Dengan RC diparalelkan RC dikali RL per RC ditambah RL. Contoh, rangkaian di samping adalah rangkaian penguat gaman emitter. Tentukan tegangan basis VB, tegangan emitter VE, arus emitter IE, dan tegangan kolektor. Tentukan tegangan keluaran AC rangkaian, Vout AC. Kemudian gambarkan bentuk sinyal input AC rangkaian, sinyal AC pada basis, sinyal AC pada basis, pada kolektor dan emitter, lengkap dengan parameter tegangannya. Sini kita ketahui ada VCC 10 volt, R1 10K, R2 2,2, RC 3,6, RE 1K, dan Vin 1 mV. Jika kita menggunakan asumsi pendekatan pertama, ini tambah ya, ini oke, ini udah betul nih ya, betul. R2 per R1 ditambah R2 dikali VCC 2,2, R2 2,2 per 10 tambah 2,2 dikali dengan 10 volt VCC, sama dengan ini dijumlahkan dulu, yang bawah dijumlahkan dulu, dapat ini 2,2 per ini kali 10 dapat 1,8. Kemudian VE nya V2 dikurang VBE 1,8 volt, yang ini dikurang VB, kalau pendekatan pertama VBE nya 0 volt, sehingga VE nya tetap 1,8 volt. Arus kolektor pakai rumus ohm, VE per RE, 1,8 volt per 1K hasilnya 1,8 mA. Volt dibagi K, kilo ohm, hasilnya miliampere. Kalau volt dibagi ohm, hasilnya ampere. Kemudian VCC dikurang ICRC 10 volt dikurang, ini dikalikan dulu, dapatnya 6,04, 10 volt kurang 0,64, 6,48, hasilnya 3,52 volt. Jika menggunakan pendekatan kedua, V basisnya atau V2 nya sama dengan yang tadi ini, sementara VE nya berbeda karena VBE nya adalah 0,7 volt, sehingga VE diperoleh 1,1 volt. Pengurangan dari 1,8 kurang 0,7 volt. Ini asumsi bahannya adalah silikon, sehingga isinya VE per RE 1,1 volt dibagi 1K sama dengan 1,1 mA. VCC kurang ICRC 10 volt dikurang 1,1 mA kali 3,6 mili dikali dengan kilo, hasilnya volt. 1,1 kali 3,6 hasilnya 3,96, 10 kurang 3,96 hasilnya 6,04 volt. Untuk menentukan bentuk sinyal input AC, sinyal AC pada basis, kolektor, dan emitter, kita ambil salah satu aja, yaitu menggunakan asumsi pendekatan kedua. R aksen E 25 mV per IE, IE nya 1,1 mA, sehingga dibagi 25 bagi 1,1, mV dibagi miliampere, milinya dicoret tinggal volt bagi ampere, hasilnya ohm 22,7 ohm. AV sama dengan minus R besar C per R aksen E 3,6 kilo per 22,7 ohm. Hasilnya tuh ini kita jadikan dulu ohm, 3600 ohm bagi 22,7 ohm, penguatan tegangannya minus 159, jadi 159 kali penguatannya terhadap sinyal input.
Kemudian V out sama dengan, kalau kita pakai rumus ini, V out sama dengan AV dikali V in, AV dikali V in. Minus 159 kita kalikan dengan V in nya 1 mV. Yang ini 1 mV. Sehingga V out nya minus 0,159 volt. Kalau dalam milivolt minus 159 milivolt. Tanda negatif pada nilai penguatan tegangan atau pada V out berarti output pada rangkaian, yaitu pada kolektor, berkebalikan fase terhadap sinyal input rangkaian. Kita lihat di sini ilustrasinya. Sini ada tegangan input, di mana tegangannya adalah sinyal sinusoidal dengan tegangannya 1 mV. Berarti dari sini ke sini ini 1 mV. Ke bawah juga 1 mV. Kemudian bentuk sinyal pada basis, ya, ini satu fasa dengan ini. Nah, sini sinyal pada basis satu fasa dengan sinyal input, sehingga bentuknya sama ke atas. Ini juga ke atas duluan. Di sini karena sini 1 mV, tegangan pada basis 1,8. Tegangan pada basis 1,8 volt, kemudian sinyal inputnya yang untuk AC-nya 1 mV, berarti ke atas di sini 1 mV atau 0,01 volt. 0,001 volt. Dari sini ke sini 0,001. Ini ditambahkan dengan ini, hasilnya ini. Ini dikurangkan dengan ini, hasilnya ini. Jadi kalau dia tegangan DC 1,8 volt pada basis ini tegangan DC, berarti dia terhadap 0. Terhadap 0 ke atas ini jaraknya 1,8 volt. Sementara kalau sinyal AC-nya ini terkait dengan di sini. Ya, sinyal yang kita bentuk, yang terbentuk, sinyal AC yang terbentuk di output. Ini yang jarak dari sini ke sini, inilah dia V in. Ya, sini terkait dengan V in di sini. Jadi 0,001 volt ke atas, 0,001 volt ke bawah. Kemudian sinyal pada kolektor berkebalikan fase dengan sinyal input. Kalau ini mulainya gini dulu, yang ini mulainya gini dulu. Nah, berkebalikan fasa 180 derajat beda fasanya. Kemudian V di kolektor, di sini ada VC, V di kolektor. Tadi besarnya 6,04 ya, 6,04 volt. Nah, ini karena copy paste lupa diganti. VC nya 6,04 volt. Kemudian di sini sinyal yang keluar sudah ada pengaruh penguatan dari rangkaian, sehingga AV nya kan tadi dikalikan dengan V in. Hasilnya itu V out nya 1,159 mV atau 0,159 volt. Minus berarti berkebalikan fasa. Berarti kalau 0,159 volt, ini ke atasnya 0,159 volt, 6,04 ditambah ini dapat ini. Kemudian ke bawahnya juga turun 0,159 volt, ini dikurang ini dapat hasilnya ini. Sementara pada emitter di sini ada tegangan VE tadi sebesar 1,1 volt. VE 1,1 volt. Di sini kenapa tidak ada sinyal AC di sini? Ya, tidak ada sinyal AC. Di sini hanya ada sinyal DC. Karena sini nggak ada hambatan. Tidak ada nilai resistansi, sehingga resistansinya 0, hambatannya 0, makanya di sini tidak ada sinyal AC. Hanya ada sinyal DC sebesar VE 1,1 volt. Nah, jika tadi pada rangkaian kita perhatikan nomor yang ini aja, ini sama kepada dengan depan. Di sini nggak ada
resistansi beban. Nah, bagaimana kalau kita tambahkan dengan resistansi beban? Di sini untuk nilai-nilai ini ya sama semua dengan pencarian pada contoh yang pertama. Bedanya hanya di AV dan Vout. Karena di sini nilai RC-nya yang dibutuhkan adalah resistansi AC di kolektor R kecil C. Ya, sehingga pendekatan pertama ini sama, pendekatan kedua ini sama, kemudian R aksen E nya juga sama ya. Resistansi AC pada kolektor diparalelkan, ini diparalelkan dengan ini, dapatnya 3,6 kali 1 per 3,6 ditambah 1 dapat 0,78 kilo, atau berapa ini, 780 ohm. Ini dia nilai penguatan tegangannya. AV Vout per Vin pakai yang ini. Nah, R kecil C, ini dia R kecil C nya 780 ohm per 22,7 ohm, dapatnya minus 34,34 kali, berkebalikan fasa 34,36 kali, sehingga Vout nya 34,36 dikali 1 mV dapat minus 34,36 mV atau minus 0,03436 volt. Nah, sinyalnya ini sama inputnya ya, kemudian pada basis juga sama, yang berbeda di kolektornya karena di sini tadi sudah melibatkan resistansi. Nah, ini gambarnya karena copy paste tidak diganti. Ini ada ya, akhirnya gambar manual nih 1 kilo ohm ya. Di sini tadi Vout nya segini atau sebesar ini 0,03436, VC nya 1, VC nya di sini tadi 6,04. Oke. Jadi ke atas dari sini ke sini tetap VC 6,04, dari sini ke sini sebesar 0,03436 volt. Ini dijumlahkan dengan ini dapatnya ini, kemudian ini dikurangkan dengan ini dapatnya ini, karena ini 0,03436 ke atas, kemudian ke bawah lagi 0,03436 volt. Di sini juga ada bebannya. Nah, ini karena copy paste tadi tidak diganti 1K. Untuk emitter di sini juga karena tidak ada resistansi di sini, makanya di sini hanya ada tegangan DC. Nah, demikian penjelasan singkat, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.